Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Ramaputra. Saya dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Jasmani. NPM saya 192191128. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu gizi, tapi lebih spesifikasi ke karbohidrat. Kita akan masuk dulu ke pengenalan ilmu gizi. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan yang berhubungan dengan kesehatan tubuh yang optimal. Kata gizi sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu giza, yang artinya makanan. Di sisi lain, selain berhubungan dengan makanan, tapi di sisi lain berhubungan juga dengan kesehatan tubuh. Ilmu gizi terdapat zat gizi. Zat gizi adalah nutrisi dalam bahasa Inggris. Nah, artinya adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya. Fungsinya adalah menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-prosesnya kehidupan. Nah, selain dari makanan, kesehatan tubuh, di sisi lain gizi juga berkaitan dengan potensi ekonomi seseorang. Hal ini berhubungan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas kerja orang tersebut. Nah, selain dari faktor itu, ada juga faktor dari pembangunan. Itu memacu pembangunan melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi menciptakan SDM berkualitas lewat gizi yang baik. Ilmu gizi sendiri sebenarnya sudah ada pada zaman purba, tetapi ide-ide ini masih kabur karena wujudnya masih tabu, nilai-nilai magis, dan juga masih ada sifat menyembuhkan. Nah, pada 400 Masehi, Hippocrates, bapak ilmu kedokteran, menyatakan bahwa ilmu gizi ini berhubungan dengan panas. Nah, maka ia berkesimpulan bahwa seorang anak lebih membutuhkan panas lebih banyak daripada orang dewasa atau orang tua. Bahkan dia menyimpulkan bahwa orang yang kurus hidupnya lebih panjang daripada orang yang gemuk. Nah, tadi adalah pengenalan sedikit dari ilmu gizi. Nah, kita akan masuk ke dalam karbohidrat. Karbohidrat ini adalah sumber energi bagi manusia dan juga hewan. Produk mereka adalah glukosa. Nah, ada juga susunan kimia dari mereka adalah karbon, oksigen, dan hidrogen. Nah, perbandingan hidrogen dan oksigen adalah 2:1. Karbohidrat memiliki dua golongan. Golongan pertama adalah karbohidrat sederhana, dan yang kedua adalah karbohidrat kompleks. Masuk ke dalam karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana ada 4 macam, yaitu monosakarida, disakarida, ada oligosakarida, dan juga gula alkohol. Nah, yang pertama itu ada monosakarida. Monosakarida ini biasa disebut heksosa. Nah, heksosa ini terdiri atas 6 rantai atau cincin karbon. Nah, ada 3 jenis dari heksosa ini yang penting dalam ilmu gizi. Yang pertama ada glukosa, kedua fruktosa, dan yang ketiga ada galaktosa. Nah, ketiga monosakarida ini mengandung jenis dan atom yang sama, yaitu pertama 6 atom, 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen. Nah, ada juga monosakarida yang tidak penting, yaitu jenis namanya manosa. Nah, monosakarida ini mempunyai 5 atom karbon, yaitu pentosa, seperti ribosa, silosa, dan arabinosa. Selanjutnya ada disakarida. Bila monosakarida terdapat 3 jenis, nah disakarida terdapat 4 jenis, yaitu adalah sukrosa atau sakarosa, maltosa, laktosa, dan trehalosa. Nah, trehalosa ini tidak terlalu penting dalam ilmu gizi karena pembahasannya sangat terbatas.
Nah, selanjutnya ada karbohidrat yang kompleks, yaitu ada dua jenis sebenarnya, polisakarida dan polisakarida non-fatty atau serat. Nah, yang pertama, polisakarida ini dia adalah karbohidrat kompleks yang mengandung 3000 unit gula sederhana yang terdiri dari rantai panjang lurus dan rantai bercabang. Yang produknya ini adalah glukosa. Nah, jenis polisakarida ini yang terpenting dalam ilmu gizi. Ada 4, yaitu fatty, dextrin, glikogen. Yang terakhir ada polisakarida non-fatty. Fatty. Pertama kita akan bahas fatty. Fatty ini adalah simpanan karbohidrat di dalam tumbuh-tumbuhan. Dia adalah karbohidrat utama yang masuk ke dalam tubuh manusia di seluruh dunia. Nah, fatty ini ada di padi-padian, biji-bijian, dan umbi-umbian. Nah, contoh di beras, jagung, gandum, fatty ini berkisar 70-80%. Di kacang-kacangan, kedelai, kacang merah, dan juga kacang hijau itu 30-60%. Nah, di ubi, talas, kentang, dan juga singkong itu sekitar 20-30%. Nah, di sini dia juga ada jenis rantainya. Pertama, rantai yang bercabang disebut amilopektin, dan juga rantai tidak bercabang disebut amilosa. Nah, yang kedua masuk ke dextrin. Dextrin ini adalah produk antara pada pencernaan fatty atau dibentuk melalui hidrolisis parsial fatty. Nah, dia adalah sumber utama karbohidrat makanan yang melewati pipa atau tube feeding. Nah, yang ketiga ada glikogen. Glikogen ini terdapat pada hewan atau glikogen hewani. Dia adalah fatty hewan. Nah, bentuk simpanan karbohidrat di dalam tubuh manusia dan hewan yang terdapat di dalam hati dan otot. Nah, glikogen yang terdapat di dalam otot digunakan untuk keperluan yang di dalam otot. Nah, bila di dalam hati itu digunakan sebagai sumber untuk keperluan semua sel tubuh. Nah, yang terakhir adalah polisakarida non-fatty atau biasa disebut serat. Serat yang mengukuhkan dia itu sebagai dinding sel. Nah, serat ini ada dua jenis. Yang pertama serat yang larut dan serat yang tidak larut dalam air. Nah, serat yang larut dalam air ini adalah selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Nah, yang tidak larut ada pektin, gium, mukilase, glukon, dan alga. Nah, seperti yang kita tahu, WHO telah menganjurkan kita untuk mengkonsumsi karbohidrat itu sekitaran 50-65%. Karbohidrat itu yang berasal dari karbohidrat kompleks. Nah, fungsi-fungsi dari karbohidrat itu sendiri sangat banyak. Ini saya ringkas. Yang pertama adalah sumber energi. Yang kedua adalah pemberi rasa manis pada makanan. Ketiga, penghemat protein. Keempat, penguat metabolisme lemak. Nah, yang terakhir, membantu mengeluarkan feses. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.